Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Malam itu hujan turun deras. Jalanan licin dan gelap. Hanya ada suara petir yang sesekali menyambar langit. Di dalam sebuah mobil tua, seorang perempuan bernama Rina menahan sakit di perutnya. Kandungannya sudah berusia 9 bulan, dan malam itu, tanda-tanda akan melahirkan mulai terasa. Suaminya, Andi, panik. Ia mempercepat laju mobil menuju rumah sakit terdekat. Namun di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba mobil mereka mogok. Mesin mati. Lampu mobil redup. Sinyal ponsel tak ada sama sekali. Andi mencoba berulang kali menyalakan mesin, tapi tak berhasil. Dalam keputusasaan, ia keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Di kejauhan, di balik rintik hujan, tampak papan kayu tua bertuliskan, Rumah Sakit Harapan Baru 500 meter. Tanpa berpikir panjang, Andi segera membantu Rina turun. Mereka berjalan perlahan di bawah hujan, menembus gelap malam, dengan harapan masih ada pertolongan di tempat itu. Setelah beberapa menit, mereka tiba di depan bangunan besar yang tampak usang. Cat dindingnya mengelupas, kaca jendelanya pecah, dan rerumputan tinggi tumbuh di halaman. Namun anehnya, dari dalam gedung terlihat cahaya redup seperti lampu yang menyala. Mereka masuk perlahan. Udara di dalam terasa dingin dan lembab. Lorong panjang di depan mereka sunyi. Hanya ada bau karbol dan debu yang menguar di udara. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul seorang perempuan mengenakan seragam perawat putih. Wajahnya tenang dan senyumnya lembut. "Cepat ikut saya," katanya. "Ibu harus segera melahirkan." Andi dan Rina mengikuti langkah perawat itu melewati lorong-lorong yang panjang. Lampu-lampu di langit-langit menyala satu persatu seiring langkah mereka, seolah bangunan tua itu baru saja hidup kembali. Mereka tiba di ruang bersalin yang bersih dan terang. Rina dibaringkan di atas ranjang, dan perawat itu memanggil seorang dokter. Tak lama, seorang pria tua berambut putih datang dengan langkah tenang. "Tenang, semuanya akan baik-baik saja," katanya. "Saya Dr. Suryo." Persalinan berlangsung menegangkan. Rina menjerit menahan sakit, sementara Andi menggenggam tangannya erat-erat. Dokter dan perawat itu bekerja dengan cekatan dan penuh perhatian. Hingga akhirnya, tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. "Selamat ya, Bu," ucap perawat itu lembut. "Bayinya laki-laki dan sehat." Air mata haru mengalir di pipi Rina. Ia memeluk bayinya erat. Sementara Andi mengucapkan terima kasih berulang kali pada dokter dan perawat yang sudah menolong mereka. Namun beberapa menit kemudian, lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Satu persatu cahaya meredup hingga ruangan menjadi gelap. Andi menoleh ke arah dokter dan perawat tadi, tapi mereka sudah tidak ada. Ruangan itu kini tampak berbeda. Dinding yang tadi bersih berubah kusam, dipenuhi jamur dan retakan. Tempat tidur bersalin yang semula baru, kini tampak berkarat dan sobek. Udara berbau apek dan pengap. Andi tertegun. Ia memeriksa sekitar, tapi tak menemukan siapapun. "Rina, di mana dokter tadi? Perawatnya kemana?" Rina hanya terdiam. Ia menatap bayinya yang masih menangis pelan di pelukannya. Andi berlari keluar ruangan sambil berteriak memanggil. Tapi lorong itu kini benar-benar gelap dan sunyi. Yang tersisa hanya suara tetesan air dan desiran angin dari atap bocor. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Dan di dinding dekat pintu, ia menemukan papan nama berdebu bertuliskan, Rumah Sakit Harapan Baru ditutup sejak tahun 1998 karena kebakaran besar. Andi terdiam. Tangannya gemetar memegang papan itu. Bagaimana bisa? Padahal beberapa jam lalu mereka jelas melihat perawat, dokter, alat medis, semua terlihat nyata. Mereka segera keluar dari gedung itu, membawa bayi mereka. Hujan sudah reda, langit mulai terang. Keesokan paginya, mereka menceritakan kejadian itu kepada warga sekitar. Namun begitu Andi menyebut nama Rumah Sakit Harapan Baru, wajah warga yang mendengar langsung berubah pucat.
Seorang pria tua berkata pelan, "Rumah sakit itu sudah lama tutup, Nak. Sudah lebih dari 20 tahun. Dulu terbakar hebat. Banyak pasien dan petugas yang meninggal. Salah satunya dokter kebidanan terkenal di sana. Namanya Dr. Suryo." Andi terperanjat. Ia menatap warga itu tak percaya. "Itu nama dokter yang menolong kami tadi malam," katanya lirih. Warga itu menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Dr. Suryo sudah meninggal waktu kebakaran. Kami tahu makamnya." Andi merinding. Ia menatap bayi yang digendongnya. Di pergelangan tangan mungil bayi itu, ada gelang nama plastik kecil bertuliskan, "Dr. Suryo, Departemen Kebidanan." Beberapa hari kemudian, Andi dan Rina mendatangi makam yang dimaksud. Di bawah pohon besar di belakang bangunan tua itu, berdiri sebuah nisan bertuliskan, "Dr. Suryo, 1955-1998. Mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan setiap kelahiran." Rina menunduk, meneteskan air mata. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, dokter. Kalau bukan karena Anda, mungkin kami tidak akan selamat malam itu." Angin berhembus lembut. Daun-daun berguguran. Rina merasakan seolah ada seseorang berdiri di dekatnya. Ketika menoleh, ia melihat sesosok bayangan berpakaian putih tersenyum, lalu menghilang perlahan di antara kabut. Beberapa minggu kemudian, Andi kembali ke lokasi rumah sakit itu. Rasa penasarannya tak kunjung hilang. Ia membawa senter dan kamera, mencoba menelusuri lorong yang dulu mereka lewati. Bangunan itu masih sepi. Debu menebal di lantai. Dindingnya dipenuhi jamur. Namun di ruang bersalin tempat anaknya lahir, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto tua berbingkai retak tergantung di dinding. Dalam foto itu, terlihat wajah Dr. Suryo dan perawat wanita yang menolong mereka malam itu. Tulisan di bawah foto itu berbunyi, "Tim Kebidanan Rumah Sakit Harapan Baru 1998. Andi terpaku menatap foto itu lama. Lalu tiba-tiba terdengar suara lembut di belakangnya. "Terima kasih sudah mempercayakan nyawa istrimu pada kami, Pak Andi." Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun aroma karbol dan bunga melati tiba-tiba memenuhi udara, persis seperti malam ketika anaknya lahir. Sejak malam itu, Andi dan Rina tak pernah kembali ke sana lagi. Namun setiap tahun, di malam hujan deras yang jatuh pada tanggal yang sama, warga sekitar mengaku melihat cahaya redup dari bangunan tua itu. Beberapa mendengar suara tangisan bayi, dan suara perempuan lembut yang berkata pelan, "Jangan takut, Bu, semuanya akan baik-baik saja." Entah siapa mereka. Namun bagi Andi dan Rina, sosok itu bukanlah hantu jahat. Mereka adalah arwah para penyelamat yang tetap setia menjalankan tugasnya, bahkan setelah kematian menjemput. Malam itu, seorang bayi lahir dengan selamat di rumah sakit yang sudah lama tidak beroperasi. Dan kisah itu menjadi bukti bahwa tidak semua arwah datang untuk menakuti. Sebagian masih bertahan, menjaga janji, dan menolong, meski dari dunia yang berbeda. Sahabat pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan sejati kadang tak mengenal batas kehidupan dan kematian. Dan mungkin, di dunia yang tak terlihat oleh mata, masih ada mereka yang terus berbuat baik, meski tak lagi bernyawa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita misteri malam ini. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng. Nyalakan loncengnya, dan nantikan kisah-kisah misteri lainnya yang siap membuat bulu kudukmu berdiri. Salam Josjis, Sak Jose, Porem Mase. Sampai jumpa di cerita berikutnya.